dengan Hukum ID. Di sini bersama Rizka dan Insan kantor Hartono Tanuwijaya. Kita akan mengulik-ngulik apa aja sih hobi dia dan lihat sisi lain dari seorang Hartono Tanuwijaya. Nah, selain beliau sebagai seorang lawyer yang tangguh sekali di pengadilan, beliau punya sisi lain yaitu penyuka barang seni, lukisan, dan juga ada berbagai korek api dari semua negara dan juga batu-batuan ya Tanya. Jadi kita akan melihat apa aja sih koleksi beliau ini, sisi lain dari kehidupan Bapak Hartono Tanuwijaya. Yuk. Selamat sore. Mari Bapak. Ayo masuk. Bapak kenalin, ini Insan Kamil dan saya kan anak Bapak yang bandel ya. Saya diasuh sama beliau dari kecil. Oh, maaf. Dan dulu badannya lebih gede dari ini gitu. Yuk duduk Pak. Satu program yang namanya Sisi Lain, yaitu kita pengen memperkenalkan bahwa lawyer itu nggak selamanya sadis di lapangan, tukang berdebat, hobi berantem kan gitu. Tapi lawyer juga punya sisi lain yang humanis seperti penyuka seni. Kayak Bapak kan koleksi batu akik dulu sampai ribuan kan, sama buku. Tapi kayaknya buku di rumahnya Pak. Sebagai dunia kan buku-buku ini muncullah buku segala macam bacaan, sampai buku pengetahuan, sampai buku umum, sampai hadis pun saya baca. Hadis. Bahkan Al-Quran juga saya punya. Alkitab, Al-Quran, Weda, Buddha saya punya. Ya. Dan yang paling unik adalah beliau penyuka seni. Nih lukisan banyak di seluruh kantornya. Tapi dari semua lukisan di kantor ini ada satu yang paling cantik. Coba disuruh. Nah ini nggak ada yang punya, hanya satu-satunya di dunia kali ya. Ini foto ibu saya waktu masih muda. Kalau sekarang begini juga kali, ya kan? Sekarang udah S2 advokat. S2 advokat. Bapak mungkin bisa cerita nih asal usul dari mulai lukisan ini nih kan Prabu Siliwangi, terus Bapak suka Hanoman, ada Sultan Hasanal Bolkiah. Nah ini kan dengar-dengar ini lumayan antik juga ya, Brunei, ya, Sultan Brunei ini. Sultan ini kebetulan kan kalau kita bicara personal gitu ya, yang mungkin ini salah satu tokoh di dunia yang patut untuk kita teladani ya. Teladani dalam arti yang positifnya ya. Positifnya adalah beliau sebagai seorang pemimpin itu yang bisa mensejahterakan rakyat, itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau bisa mengatur bagaimana rakyat di satu negara itu satu mempunyai satu kepercayaan yang bisa dikendalikan. Yang kedua, rakyat juga bisa diatur untuk mendapatkan pekerjaan secara layak. Jadi kalau kita menjadi warga negara Brunei itu, mereka punya semacam ID card. ID cardnya seperti begini. Ini ID card Brunei Darussalam. Ya, salah satu klien saya. Jadi ID card itu ada chip kan. Kita kan terlambat nih. Kalau di sana udah ada chip. Dengan chip ini kita punya hak untuk sekolah gratis, tidak boleh minta kredit ke bank dengan ID card ini gitu. Tetapi yang cukup hebat adalah beliau adalah satu dari tidak lebih dari 5 negara di dunia yang pertama negaranya nggak punya utang. Yang kedua itu menerapkan 2 sistem hukum. Yang pertama adalah hukum Inggris, yang kedua adalah hukum Islam. Jadi dengan 2 sistem hukum itu rakyat bisa dikendalikan. Tidak ada orang Brunei yang mau jadi pencuri misalnya. Kenapa? Karena ditandain di sini, dibolongin nih dari ikatnya. Mau jadi pencuri boleh, tapi kesempatan kamu 1 kali. Kamu potong tangan. Ini ditandain. Kepepet mau 2 kali boleh, tapi potong kaki. Ditandain lagi. Jadi secara kasat mata
Dan fakta itu nggak ada orang Brunei mau jadi pencuri, nggak ada. Mau jadi maling, perampok, nggak ada. Mau jadi koruptor apalagi gitu, nggak ada gitu. Nah, ini yang perlu kita sebetulnya kalau kita studi banding nggak usah jauh-jauh. Pejabat-pejabat kita, anggota DPR tuh studi bandingnya kan ke Eropa, ke Amerika Latin. Apa yang mereka dapat? Beda kehidupan di negara Barat dengan di Amerika Latin itu berbeda dengan kita di Asia. Ini ada contoh negara tetangga kita yang paling dekat, yang bisa mengatur dan mensejahterakan rakyat, itu harusnya jadi contoh buat kita. Bukan contoh negatifnya beliau sebagai seorang raja punya istri lebih dari satu bla bla bla, punya kekayaan bukan itu yang kita contoh lah sisi baiknya. Di kita kan kebanyakan orang hanya meniru itu yang buruk-buruk, gampang ditiru. Tapi yang baiknya itu kayaknya susah banget. Itu salah satunya. Kalau ini barangkali sebagai orang yang lahir di tanah Pasundan, ya kita boleh dibilang inilah salah satu wujud panutan ya. Yang menjaga kita ya secara historis legal itu, inilah tokoh yang menjaga warga Pasundan kan gitu ya. Jadi memang beliau ini salah satu raja yang konon Sinaraga nggak ada ditemukan tempat kuburannya di mana. Tapi ada satu tempat petilasannya di daerah Kuningan, itu ada satu namanya kalau saya nggak salah Cibulan. Itu ada kolam ikan ya, kolam ikan itu. Jadi kolam ikan itu kalau sore itu airnya kering, ikannya pada loncat ke pohon karena konon itu adalah para pengikutnya Prabu Siliwangi ini. Cuman ikan dewa itu nggak bisa dimakan, nggak bisa dibawa pulang karena pasti sakit orang yang itunya gitu. Jadi mau dibersihkan kolam, mau pokoknya itu satu-satunya tempat yang begitu maghrib nggak ada orang masuk. Itu namanya aneh tapi nyata, orang mau percaya nggak percaya tapi memang seperti itu gitu. Kalau ini Hanoman mungkin saya temukan di Bali, satu cukup detail lukisannya, dan kedua kan kita harus berpikir ini juga gitu. Berpikir bahwa secara kultur magis ya kita ini berada di bawah gitu, di bawah ini Prabu Siliwangi, satu ini Raja Hanoman gitu kan ya, akan membawa sugesti kepada kita bahwa apa yang kita perbuat tuh selain daripada perlindungan daripada Tuhan Yang Maha Esa, ini ada figur yang menjaga kita ya. Ada lagi nggak Pak lukisan kayak itu kan William Shakespeare ya? Ya itu ada lukisan abstrak. Tapi yang paling mungkin yang orang nggak punya tuh di depan ini. Di depan ini ada lukisan Napoleon ya. Lukisan Napoleon. Ini adalah pencetus kode penal. Ya. Napoleon ini terkenal sebagai ahli perang. Perangnya kecil pendek. Tapi bahaya dengan yang kecil pendek ini, jadi itu berbahaya. Ini orang yang paling jago di dunia dalam hal strategi. Keduanya ini ada Abraham Lincoln ya. Seorang lawyer juga kan? Ya ini dulunya juga lawyer. Gitu. Ini juga salah satu yang banyak kita kutip statement-statement beliau ya kan. Misalnya salah satunya menyebutkan saya akan selalu mempersiapkan diri. Jadi ketika kesempatan itu datang, kita udah siap. Itu harusnya seperti itu, kita hidup itu seperti itu. Nah ini mungkin cukup langka, nggak ada di tempat lain, mungkin nggak ada. Ya. Tapi bisa diceritain nggak sih Pak perjuangan lukisan ini? Awalnya saya ketemu satu pelukis di Bali yang ternyata dia itu jago untuk melukis detail, dan dia bisa membayangkan apa yang mau kita inginkan untuk dilukis itu secara di atas 90%. Jadi kalau kita lihat ini dengan foto aslinya, dengan foto asli Napoleon, ini mungkin tingkat kemiripannya 95% ini, 95% lebih nih, ya kan? Jadi ini sangat luar biasa, sangat detail nih, sampai kepada tongkat ini pun dia detail. Dan ini lukisan dari
Bapak sangat kagum dengan pelukis ini ya. Ya, kebetulan saya khusus mengkoleksi kolektor daripada pelukis namanya Sulham Damanik. Zulham Damanik. Sulham Damanik ini lahirnya di Sumatera Utara, tapi dia udah lama bermukim di Bali. Jadi dia dikenal sebagai seorang pelukis di Bali. Itu tadi gitu, banyak karya-karya lukisnya saya cukup suka. Antara ini misalnya antik-antik ya. Ini antik ya. Ini antik ya, gitu. Dari kertas koran itu, dari kertas koran bekas. Dia bisa gabung segala macam. Gitu. Antik lah dari sisi itunya antik. Tapi kebanyakan Bapak yang etnis dari Bali ya. Kayak ini Ya, kalau itu kan terus ini barong. barong. Ini sepasang ya Pak? Eh, Tapi beda. Ya sebetulnya nggak sepasang, tapi serupa tapi tak sama. Di belakang ada lukisan Dewi siapa ya? Dewi Athena ya. Di belakang lukisan Dewi Athena itu. Kalau ada dulu Dewi Perang, nah itu Dewi Athena. Zulham Damanik juga. Zulham Damanik juga. Di depan lagi ada Circle of Life. ini Circle of Life. Ini pelukis Bali juga, tapi saya lupa namanya siapa ini. Di sini ada satu tulisan. Oh berarti ini bukan Zulham Damanik. Bukan, ini bukan. Ini dari Zulham. Ini saya minta dibuatkan Gajah Mada ya. Koloni ZT gitu. Jadi kita minta untuk dia melukis apa aja itu Zulham tuh bisa gitu. Bisa, dan tingkat kemiripannya itu saya bilang 90% ke atas. Bisa 95, bisa 98 gitu. Jadi kita pada saat menerima lukisan jadi itu ya senang aja gitu ya. Gitu. Ini sebetulnya Ruang menyepi. Di sana ada lukisan lagi Pak? di sini, nah ini juga salah satu yang saya suka. Sebenarnya saya sukanya lagu-lagunya ya. Tapi ini juga saya minta untuk dilukis. Jadi ini bermula dari ada judul lagu namanya Momentos, dinyanyikan oleh Andrea Bocelli. Jadi ini segmen daripada lagu Momentos ini saya minta pelukis Zulham untuk jadikan lukisan. Nah, menariknya ketika saya menyukai suara Andrea Bocelli ini ternyata alumni Fakultas Hukum Universitas Pisa. Dan dia memang di usia 12 tahun itu mengalami kebutaan karena kecelakaan kecil waktu itu. Tapi dia juga pernah menjadi seorang lawyer. Nah, itu juga menarik ya, gitu, bahwa seorang lawyer itu ternyata bisa berprestasi di berbagai bidang gitu. Bisa jadi penyanyi, seperti di kita punya Marcel, jadi dalam hukum adik saya macam-macam lah ya. Dan ini Zulham Damanik juga ya? Ya, ini karya Zulham Damanik. Jadi sebenarnya saya bilang Seperti foto ya Pak ya? iya, makanya saya bilang Bang Jo tolong buat ini. Saya kasih ini rekaman lagunya gini. Dia bisa ambil itu sequel untuk bisa jadi lukisan itu, dia bisa ambil. Kalau nanti dibuka YouTube ada judul lagunya Momentos. Nah, ini ada salah satu video di lagu Momentos tersebut gitu ya gitu. Ini antik sebetulnya gitu. Dari video lagu bisa jadi lukisan gitu ya gitu. Nah kalau Yang pasti orang lain nggak punya gitu. Ya. Yang pasti orang lain nggak punya. Karena by request kan? Iya, by request. Kalau yang ini bukan lukisan ya teman-teman. Kalau ini sepak terjang Kalau beliau ini- sebagai lawyer. Ini sebetulnya nggak sengaja, tapi ada beberapa teman wartawan yang ini yang pertama sebetulnya Mengabadikan itu tahun 2009. 2009 Ya. ya. 2009 tiba-tiba dia datang bawa ini pajang aja. Saya bilang buat apa, saya nggak perlu inilah gitu. Tapi lama-lama ya banyak. Dan akhirnya banyak Akhirnya di sebelah banyak. sini juga sepak terjang Bapak untuk membela kebanyakan juga kaum lemah ya Pak ya? Pro bono. Ya enggak juga, artinya Kalau kantor ini kan 10 pro bono, 1 untuk membiayai pro bono, jadi cukup 3 yang berdaging. Ya, Pak ya? enggak juga. Enggak. Artinya semua ya kalau bisa kita bantu subsidi silang lah. Iya, iya. Itulah intinya ya. Gitu. Jadi kasus besar juga ada. Jadi Nah, ini dia.
Bapak nggak hanya lukisan nih yang Bapak suka, ternyata batu-batuan yang dulu tuh Bapak pendiri capstone ya Pak? Ya ini sebagian aja ada di kantor ya. Jadi waktu itu kita iseng kan, ada beberapa teman suka batu akik, permata gitu. Kita bikin tuh kumpulan namanya Capstone, Klub Advokat Penggemar Stone. Stone itu kan batu akik. Kita bikin, kita suka tuker-tuker, ya kan, salaman, itu timnya bilang. Ini sebagian aja sih. Dan hampir jumlahnya dari yang di toples ini udah berapa ratus tuh. Belum yang ini. Kalau belum di rumah. jumlah batu sama yang di rumah, saya rasa udah lebih dari 2.000 kali ya. Ini kan yang ada ikatan cincin. Tapi di rumah ada justru yang khusus kayak batu-batu gini. Karena saya penggemar kecubung, jadi batu kecubung ini paling banyak saya koleksi. Kecubung itu ada macam-macam, ada kecubung ungu, ada kecubung putih, ada kecubung karang, ada yang antik malah, kecubung platina. Itu isinya besi platina. Mana? Di sini nggak ada di rumah. Karena nilainya juga lumayan. Ya kan? Bahkan ada yang paling jauh nih, batu paling jauh nih. Ini juga jauh nih. Ini dari Australia nih. Apa namanya? Yang di Banten tuh Kalimaya. Tapi ini dari Australia. Ini ada lagi juga yang agak antik juga nih. Ini kecubung juga gitu. Tapi cuttingnya begini nih. Kayak nanas. Nah, ini bukan dari lokal, ini dari Brazil. Ini batunya dari Brazil. Ini aneh juga, kenapa dibuat cutting begini? Kayak nanas gitu ya. Gitu. Nah, ini juga agak aneh. Dan ini teman-teman batu bacan sebenarnya banyak sih. Ini yang tertinggal di kantor, banyak udah diungsikan ke rumah. Karena itu tadi ketemu teman minta ini ya, jadi mobil-mobil dari sama di rumah. Yang paling mahal ini apa ya? 150 juta. Dulu ya, itu, dulu ya waktu pertama sekali itu booming itu harganya 150 juta. 150 juta nih teman-teman. Sekarang nggak ada harganya. Cuman kan orang hobi dan ya sekarang udah cukup langka ya, baca udah cukup langka. Dan ada Kan satu batu lagi yang nih. merah putih pun ada nih. Itu apa Pak? Batu yang merah putih. Ini sebenarnya batunya kalsedoni, tapi ini merah putih. Ditutup ya, tapi ini merah putih. Sama batu yang segede gaban. Ini kalau nonjok orang gimana ya teman-teman? Ya itu Kayaknya kalau nancep deh. kalau nunjuk orang ya kena pasal 351 langsung. 351 langsung. Sama batu yang kecil-kecil ini ya Pak ya? Nah, ini batu. Dan ada yang menarik nih teman-teman, sini dong satu. Ini namanya Batu jahanam. Batu jahanam, bukan orang aja yang jahanam, tapi batu juga Batu juga jahanam. ada jahanam. Nah ini nih penampakan batu jahanam, boleh pegang nggak sih Ya Pak? boleh pegang. Nggak itu yang besar dulu pegang. Ini. Ya. Itu bahannya Batu, itu. bahan dari batu jahanam. Batu jahanam. Jadi batu jahanam ini sebetulnya asalnya dari Arab. Asalnya dari Arab. Kalau di kita nggak ada ini. Batu jahanam dari Arab. Yang kemudian oleh orang Arab itu dikreasi menjadi cincin seperti begini. Ya, ini fungsinya untuk kejantanan pria. Gitu. Kejantanan pria. Karena dimodifikasi dengan Minyak. minyaknya, ada mereknya nih. Namanya gitu. Hajar jahanam. Kirain kalau Jadi kalau udah kena batu ini, ya udah jadi jahanam gitu. selain untuk jantanan pria ini batu itu kalau kita timpuk orang pakai itu kita dibilang jahanam. Sama satu lagi nih Pak yang menarik, korek api dari tadi saya pecah Pak di sini. Korek api ini sebagian koleksinya juga sebagian koleksi saya. Kebetulan saya dulu waktu muda mungkin suka traveling. Istilahnya ada yang menarik apa ya? Saya mau koleksi. Gitu. Saya berpikir yang gampang aja, yang murah dan tidak berbayar dan itu disediakan di hotel, yaitu korek api hotel. Contohnya ini. Itu dari mana Pak? Ini dari Roma, Itali, ya. Gitu. Ini dari Yordania. Ini dari Yordania apa? Dari Yordania.
Oh, ini Amerika. Itu dari Amerika. Dari China juga ada, Singapura, ini Australia, ada London, ada Las Vegas juga ada. Dari Las Vegas juga ada. Ini dari Rotterdam, ya kan, Kuala Lumpur. Banyak. Sebetulnya saya masih punya koleksi nih kartu keycard hotel, tapi saya lupa taruhnya di mana ya. Gitu. Karena saya jarang ngembaliin, saya ambil, saya simpan. Gitu. Ini dari Tokyo tadi, ini Hong Kong, London. Ya Ini Hotel Asia Singapura ya. iya itu Singapura, Hong Kong, Hyatt. Ya, Itu kenapa Pak? Bapak iseng-iseng kumpul aja. ya? Iseng aja. Itu tadi idenya kita pengen koleksi benda yang murah meriah, nggak perlu kita beli, terus gratis, bisa diminta diambil dan itu tersedia di hotel waktu itu gitu. Beda kalau misalnya kita koleksinya ini sebagai perbandingan aja ya. Kalau kita koleksinya korek api yang gas gitu kan, korek api yang gas ini misalnya dari Madrid, ini dari Korea misalnya. Kalau korek api gas ini kan gasnya cepat habis, terus cepat juga kesannya rusak gitu ya. Tapi kalau korek api ini kan apa namanya, sepanjang zaman gitu ya. Korek api kayu itu kan sepanjang zaman. Ya orang antik-antik sih ada macam-macam ya. Tapi ini sebagian aja sih, sebagian aja. Sebagian di rumah ya Pak. Ya karena dari apa namanya, dari temen, dari kita pergi sendiri, dari saudara ada pergi ke luar negeri, kita selalu mintanya nggak yang aneh-aneh, nggak minta kaos, nggak minta ganti, tolong bawain korek api. Tapi Kenapa? Karena itu tadi, korek api itu komplementasi. Tapi Pak, ini nggak bakalan aman kalau di kantor redaksi kami. Karena kami selalu rebutan korek api. Karena perokok semua kan, wartawan-wartawan ini Iya. pasti habis nih langsung. Jangan, Apalagi jangan kameramen pakai gini. kita tuh yang paling kecil. Jangan pakai korek api. Iya. Ini kan untuk, namanya untuk koleksi ya gitu. Untuk koleksi ini mungkin nilainya nggak ada, tapi kan apa namanya, ya kita coba apalagi yang orang nggak punya deh. Gitu. Kamu bisa punya mobil Ferrari, bisa punya, tapi orang nggak punya, kan nggak punya. Hotman Paris saja mungkin nggak mikirin koleksi begini. Ya, kalau beliau kan koleksi dede gemes gitu kan, atau gimana? Ya semua kita harus punya koleksi, tapi yang penting dari seluruh koleksi adalah koleksi duit. Nah, Bapak juga koleksi duit loh. Ya ada beberapa negara kita coba untuk simpan ya, sebagai ya mungkin untuk nanti anak cucu kita, ini loh uang dari Rusia misalnya, uang dari Hong Kong, ada juga kita simpan. Kalau anak Bapak yang satu ini cukup yang warna hijau aja, nggak apa-apa. Ya kan? Kita duduk ya Pak sambil ngobrol masalah tentang batu-batu ini. Jadi untuk keseluruhan koleksi Bapak ini yang lukisan, terus batu, kalau ini apalagi, karena kalau ini kan harganya murah tapi kan di sana, di Iya. negara yang bersangkutan ya, otomatis ongkosnya kan itu Iya. Bapak rogoh kocek dalam juga itu. Kan sebenarnya gini, kalau orang hobi itu kan tidak memikirkan kocek, ya kan? Sama, kita punya pasangan itu juga nanya, ini batu segini mana bisa dijual nggak gitu kan? Karena kalau pasangan kita pasti pengennya cuma satu, batu berlian doang. Gitu. Tapi kalau batu gini kan nggak. Tapi namanya kita itu hobi ya. Hobi itu mungkin kita dengan ngeliatin, aduh bagus-bagus gini aja, kita lagi berpikir tuh tadi masih nanya ya, ini kebesaran Tuhan tuh nih. Kok ada yang begini nih batu nih? Kok ada yang begini di batu gitu? Jadi kebesaran Tuhan itu apa? Batu ini. Itu batu. Begini batu. Begini batu. Ya inilah salah satu bukti kita itu mensyukuri berkat anugerah Tuhan. Bahwa jangankan manusia gitu, jangankan pria wanita, yang namanya batu itu bisa bermacam-macam. Jadi pertanyaannya kan kepada Sang Pencipta, siapa yang mencipta? Apa betul nih Tuhan Allah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya?
Konon itu betul, 7 hari 7 malam Allah menciptakan langit dan bumi. Sisanya konon sama orang Cina diciptakannya. Karena sekarang semua barang Dari produk Cina. Cina, produk Cina. Itu. Masuk akal juga itu. Nah ini kan kalau ditanya nilainya berapa, ya nggak ada nilainya. Tapi kan orang suka, orang suka terus kita mau iseng kita lelang gitu, ya bisa jadi nilainya. Misalnya ini tadi ya, ini nggak ada nilainya. Ini nggak ada nilainya. Ini merah daripada batu di Pacitan ini, tempatnya SBY gitu. Tapi kalau kita pakai karena cukup menyeramkan ini tengkorak ini. Ya, Orang akan nanya nih, ini diisi apa nih? Tapi memang batu itu dari beberapa jenis batu. Ada yang istilahnya itu batu combong. Batu combong itu memang kosong. Nah konon untuk orang-orang seperti Ki Jogobodo gitu itu diisi apa istilahnya? Kodam. Bukan kodam, ada istilahnya itu kayak ya sejenis tuyul lah gitu diisi. Untuk yang di situ di batu itu. Karena sebetulnya gini, ini kan batu kan alam, ya. Kalau nggak cocok sama kita, batu itu pergi sendiri. Saya pernah punya batu, bukan batu cincin tapi batu liontin dari Gorontalo. Saya punya batu dari Gorontalo bagus. Saya pakai tuh karena liontin bagus kan. Jadi pada saat saya pakai tuh sekian lama karena saya senang bentuknya nggak indah nggak gimana, saya senang bentuk alamnya tuh enak gitu. Pertama sekali dia jatuh saya duduk copot dari kalungnya itu, masih jatuh dulu sama saya itu masih saya bisa pasang. Tapi itu pertanda berikutnya dia jatuh hilang sudah nggak ada. Jadi batu itu sama seperti kita menguji kita punya apa misalnya pacar gitu, pacar. Ini kalau nggak cocok dia pergi sendiri, nggak usah kita suruh pergi gitu. Batu itu nggak usah kita pergi. Kalau nggak cocok dengan tubuh kita itu pasti. Kalau sekarang apa nih Pak? Bapak masih koleksi batu juga? Ya kalau ada yang bagus kan pasti ada orang yang selalu kan kalau kolektor tuh pada saat tertentu ada yang bagus tuh pasti kita ditawarin. Kita pasti ditawarin prioritas pertama lah istilahnya. Terus kita ditawarin mau ambil nggak? Nah, batu banyak banget sih sekarang. Batu lokal, batu asing itu banyak. Kayak batu ini contoh, ini batu ini ya contoh. Ini batu lokal. Ini Baca. bukan, ini apa nih? Ini adalah Jamrut. dari Burma. Myanmar. Dari Burma. Ini batu giok. Batu giok dari Burma. Tetapi karena teknologi sehingga bisa diradiasi seperti gini. Seperti hijau, hidup gitu. Padahal dengan radiasi itu mendowngrade nilai batu. Jadi ini sebetulnya nilainya C. Nilai C itu murah, paling berapa puluh juta aja gitu. Tapi kalau yang A itu hijaunya botak kayak hijau telur asin. Itu satu gini mungkin 5 miliar. Kayak gini mungkin Pak. Kayak gini. Yang botak itu justru lebih apa? Lebih mahal ya kalau Mahal misalnya. gitu. Belum tentu yang bagus itu mahal ya gitu. Justru yang botak itu kayak giok yang asli itu kan kayak telur asin botak tuh. Tapi itu mahal. Bisa 5 miliar satu ini bisa 5 miliar. Saya kadang-kadang koleksi gak hanya batu, tapi ini kan apa namanya batangnya juga kan kita koleksi. Ini kan ada Garuda. Ini ada yang misalnya tentara tadi saya lihat. Tadi saya lihat ini tentara. Jadi variasi daripada ikatan batu juga macam-macam. Semua ini buat hobi. Kalau kita tanya nilainya berapa, ya orang yang nggak suka batu ya nggak ada nilainya. Tapi buat yang penggemar batu ya ada nilainya. Tadi Bapak udah nyinggung masalah cubung. Tapi bagi Bapak tuh apa sih yang jadi cubung? Jadi ini kan kecubung itu kan batu asli Indonesia ya, dari Kalimantan maupun Tanjung Bintang gitu. Nah
kalau kita masing-masing itu kan punya variasi. Jadi ada semacam rasi bintang kan, bintangnya apa? Saya Gemini misalnya, cocoknya sama apa gitu. Demikian juga batu itu ada ininya apa? Ada filosofinya. Batu ini tuh cocok untuk yang manusia dengan tipikal apa, sifatnya apa. Nah, saya bilang tadi kalau nggak cocok batu ini akan hilang sendiri, gitu. Atau pecah sendiri. Gitu. Ini lucu nih. Ada apa di dalamnya? Nah itu namanya kecubung karang. Itu juga langka kan gitu. Itu juga salah satu. Berarti dari laut. Nah itu makanya itu bukan dari laut. Semua itu batu itu pasti dari yang namanya bumi ya, yang namanya bumi. Dan Nggak ada dari laut itu nggak ada sebetulnya. Kan itu istilah. Kok bisa batu seperti kaca tapi kok ada karangnya gitu. Jadi orang namain kecubung karang. Gitu. Ya ini pun kalau kita lihat ini pun agak aneh. Kok bisa di dalam batu ini kok ada karangnya? Bagaimana ini menggosoknya gitu kan? Ya ini kan untuk hobi ya. Kok ini kok bagus ya? Orang pakai buat liotin. Banyak banget sih sebetulnya batu-batu itu. Apa kita bilangnya? Itu tadilah kita mensyukuri bahwa ciptaan Tuhan itu begitu beragam. Jangankan manusia, Tuhan dia bisa nyiptain batu nih. Manusia itu kan hanya dipoles, jadi bagus mau bentuk ini ada bentuk ini tadi terompa, bentuk apa gitu. Itu kan hanya variasinya. ini terompak. Itu kan variasinya. Ya, bentuk terompa. Nih, untuk terompak. Ini batu apa, Pak? Lapis lazuli. Lapis lazuli dari Itu kan dari Arab. Arab. Lapis lazuli. Tapi kalau ini mukul orang belum sakit, Pak. Kalau yang tengkorak itu sakit. Iya. Kalau ini ya masih pasal berapa ya? Perbuatan tidak menyenangkan lah. Ya macam-macam. Jadi tiap daerah itu ada kekasan batunya, kayak misalnya ada batu raja, batu raja, ada batu Sulawesi ada batunya. Semua daerah itu ada batu khasnya. Bahkan di Papua itu ada batu khasnya. Kalau ini dari Bacan dari Maluku Kalau Utara Bacan ya. dari Maluku dari Pulau Bacan. Ya kita juga siapa nyangka batu hijau begitu bagus. Dicari orang, walaupun tidak semahal harga dulu, tapi tetap jadi koleksi itu yang harganya masih mahal. Kalau ditanya orang berapa itu, ya minimal 25 jutanya dibeli orang. Ini kalau satu 25 juta aja udah berapa? Udah 250 juta. Kenapa? Karena orang suka koleksi kan. Dan nggak gampang mencari yang udah ikatan bagus itu nggak gampang. Nggak gampang. Ada orang yang misalnya sukanya begini nih. Sukanya begini. Jadi namanya kecubung juga, tapi pas ada bercak hitamnya, tapi ya itu caranya moles bagus. Ini sebagian yang ditanya oleh Rizka mengenai koleksi. Tapi saya bilang tadi semua koleksi itu hanya untuk hobi. Kalau bicara biaya berapa ya kembali kepada hobi tadi. Kalau hobi itu nanti kita milihin uang. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa jadi warisan ke anak saya, ke cucu saya, hobi. Gitu. Adalah yang sisi yang bagusnya ada. Karena nggak semua orang punya koleksi. Jadi saya koleksi korek api kan. Saya berpikir apa sih yang mau dikoleksi dari luar negeri? Nggak ada. Kita berpikirnya apa? Kartu itu ya kartu hotel misalnya. Tapi kan kartu hotel itu kan terbatas. Ya, korek api kita bisa minta ke siapa aja. Kayak teman kirim, saudara kok gampang. Karena apa? Nggak berbayar gitu, gratis disediakan. Cuman karena setelah ini kan udah mulai berkurang hotel-hotel yang menyediakan kamar smoking, ya mungkin juga berkurang gitu ya. Nah ada bagusnya juga, berarti koleksi korek api hotel ini kan semakin langka gitu. Ya kan gitu. Mungkin kalau ini kita baru bicara ini berapa tahun nih, mungkin baru 10-20 tahun mungkin ya. Paling lama mungkin 30 tahun mungkin ya. Tapi kalau
kita bicara udah nilainya udah 100 tahun, ya udah jadi barang antik kan. Udah jadi barang antik. Orang nggak tahu kan ini nilai benda itu udah 100 tahun misalnya. Ini jadi barang antik. Nah itu yang kita harapkan semua tuh jadi barang antik. Ya koleksi lain ada, koleksi lama misalnya perangko gitu ya. Tapi itu mungkin sekarang Udah jarang gitu Pak. udah jarang ya gitu. Anak sekarang karena nggak mau, tapi sebenarnya dulu tuh Gila, koleksi perangko tuh wah sangat bergengsi. bergengsi karena punya koleksi perangko dari mancanegara dari luar. Kita susun, ya, kita bertukar, menambah koleksi juga. Sekarang kan orang koleksinya apa? Ya nggak banyak sih orang punya koleksi ya, yang bisa bikin kita itu refreshing ya, nggak banyak ya koleksi. Kamu bisa, kalau koleksi apa? Punya koleksi nggak? Dia udah gemes deh. Udah bingung kan, karena nggak punya waktu untuk ini, kalau kita kan udah punya apa namanya kesenangan yang berbeda. Bapak tanya dong, aku koleksi apa? Aku sekarang koleksi kucing. Nah itu dia, koleksi kucing itu sebetulnya kucing nggak boleh dikoleksi karena dia kan makhluk liar. Beda dengan anjing, kalau anjing kan punya peliharaan. Teman ya. Iya, kalau kucing itu kategorinya liar, bukan peliharaan sebetulnya kalau kucing itu. Nah itu tadi orang merasa senang gitu. Saya juga punya peliharaan anjing Maltese di rumah. Kalau kita pulang dia udah nungguin, dia masih minta digendong. Jadi semua juga kayak kita gini, aduh kita tangan dia ngajin batu ya, kita pegang nih satu-satu apa. Kayak gimana gitu ya kita melihat koleksi ini udah lama kan, sekarang udah di dalam toples aja udah. Yang berarti apa nih mau dicari? Tapi kalau ditanya segala macam baju ada di sini. Tadi gitu, dari yang murah, dari yang mahal, dari yang antik, ya saya pegang. Tujuannya apa? Ini contoh ini batu merah putih. Ini pernah ditaruh orang 50 juta. Ini batu merah putih ini. Batu merah putih ini kan jenis batunya Chalcedony ini. Ini pernah ditawar orang 50 juta. Cuman karena saya pikir ini anti koleksi, ya nggak saya jual gitu. Nggak saya jual kan gitu. Kalau kita udah senang, ya masa kita jual. Beberapa lukisan kita suka, ya, orang menawar, pindah gitu. Tapi kalau saya nggak lepas, ya ngapain kita lepasnya? Udah aja begitu. Tapi ada yang berani nawar. Ya ada berani nawar. Orang juga pengen kan misalnya kalau misalnya tadi Napoleon, kalau misalnya tadi apa Abraham Lincoln, karena orang nggak punya kan. Orang dari nggak punya tuh pengen punya. Tapi persoalannya dia punya buat apa? Buat koleksi dia atau buat investasi buat apa? Dari semua ini, bagaimana Bapak menyeimbangkan semua ini seperti lukisan, batu, korek api dengan dunia lawyer Bapak? Ya artinya ada beberapa yang bisa kita jadikan sebagai apa namanya teman ya, misalnya Abraham Lincoln tadi sebagai seorang presiden Amerika ke-16 sebelumnya dia seorang pengacara lawyer kan. Jadi ucapan-ucapan dia itu ada yang bagus dan memang berkelas gitu. Dia menyatakan Anda harus selalu menyiapkan diri karena begitu nanti kesempatan datang, Anda nggak perlu menyiapkan diri lagi, udah siap gitu. Nah orang kita kan sekarang kan mungkin di manusia Asia kan, kalau datang sesuatu baru nyiapin diri. Harusnya menyiapkan diri dulu, nanti kalau datang kesempatan kita udah siap. Orang baru cari buku apa gitu. Kalau kita udah terbiasa melatih, kayak saya misalnya kebiasaan, saya selalu bangun jam 4 pagi. Bukan saya mau sholat subuh karena saya non muslim, tapi udah kebiasaan gitu. Diajarin orang tua saya dulu, jam 5 itu jendela kamar udah terbuka, harus udah sekat, itu kan udah biasa. Jadi yang lakukan sekarang ada beberapa teman malah saya yang bangunnya sholat subuh, bangun kamu sholat subuh. Ada orang-orang Ferrari gitu, itu orang-orang Malaysia. Ada bingung sama saya, kok jadi bapak yang bangun sholat subuh kan? Tapi itu kita udah kebiasaan. Satu untuk kesehatan kita, kedua mungkin buat kita jadi parameter juga. Jadi parameternya begini,
Kalau kita bangun pagi, berapapun itu, jam 5, 4, jam 5, jam 6, kalau kita ada penyakit itu jam 7, jam 8 itu pasti ngantuk lagi. Pasti ngantuk lagi. Misalnya sakit diabetes, itu nanti jam 8 itu udah pasti ngantuk. Alhamdulillah saya sehat. Jadi meskipun bangunnya jam 4, ya sampai jam 9 saya nggak ada ngaruh apa-apa. Saya nggak minum kopi, nggak apa. Kopi ada sekali, tapi bukan nggak tidur karena minum kopi ya. Kan jadi satu petunjuk gitu ya, kalau itu sehat. Kalau untuk koleksi ini kan seperti yang saya bilang tadi, kalau kita punya barang nggak cocok sama kita, itu barang masih pergi. Pasti pergi. Jadi kita harus memilih bagaimana untuk mendekatkan diri ataupun memilih teman itu dengan orang-orang yang cocok dengan kita. Apa gunanya kita punya 100 teman misalnya, tapi begitu kita kesusahan gak ada satupun yang nolong. Mendingan kita punya teman sedikit aja, mungkin kita berlima. Tapi begitu ada kesusahan kita saling tolong, itu lebih bagus. Banyaklah filosofi-filosofi yang kita dapat dari punya koleksi ini. Ya, misalnya lagi bagaimana kita mesti belajar itu kan, belajar itu adalah menghargai dulu milik sendiri, baru kita bisa menghargai milik orang lain. Kalau kita nggak bisa menghargai milik sendiri, gimana kita menghargai milik orang lain? Orang lain pengen dihargai, sama juga seperti diri kita pengen dihargai. Semua itu sebetulnya itu adalah kita mengikuti apa yang dinamakan sebagai hukum gravitasi. Hukum gravitasi kan udah pasti tuh, semua yang dari atas ke bawah itu pasti jatuh karena hukum gravitasi Newton. Diri kita juga sama, diri kita juga punya apa yang dinamakan sebagai hukum gravitasi, yaitu adalah apa yang dinamakan sebagai self interest. Self interest itu adalah mementingkan diri sendiri. Setiap orang tuh pasti punya hukum gravitasinya itu tadi, mementingkan diri sendiri. Kenapa sejak kecil ada bayi berapa orang begitu dikasih makanan untuk diambil lagi itu pasti nggak kasih, karena masing-masing udah punya hukum gravitasinya, mementingkan diri sendiri. Nah, dalam konteks bersosialisasi di masyarakat modern itulah gunanya kita menjaga hukum gravitasi itu supaya seimbang. Kalau semuanya berdasarkan kacamata kepentingan kita, ya berarti kita nggak pernah sedekah, nggak pernah berbagi dengan lain. Ya mungkin saya mempercayai bahwa tiap rezeki yang kita dapat itu adalah sebagian kecil itu mungkin, atau sebagian kecil mungkin ada titipan Tuhan di situ. Contoh, belum lama ini. Kamu tahu Pak Beni kan? Pak Beni kan sakit tuh, cuci darah. Pak Beni tuh kalau mau cuci darah tuh biasanya suka datang. Ya istilahnya dia kan mungkin mau beli bekas selangnya, saya suka bantu. Itu pernah kejadian kalau saya tidak salah 3 minggu lalu. Jadi 2 jam setelah Pak Beni saya kasih sedekah, saya pas di bawah itu mau dijamret HP saya, itu nggak berhasil. Bayangin tuh, sedekah itu ternyata menghindarkan diri kita dari musibah. Saya di bawah itu ada tukang parkir, ada yang pegawai rumah makan ini gitu. Itu ada penyamret pura-pura ke ATM di sebelah tuh bapaknya, dan dia mengincar HP saya gitu. Tapi itu tadi saya bilang, jarang-jarang kan kita dijamret gagal cowok-cowok jamretnya gitu. Tapi saya meyakini itu tadi gitu. 2 jam sebelum itu saya melakukan sedekah. Jadi sedekah itu menghilangkan kita dari musibah. Kalau kita bicara, kok bisa gagal gitu? Padahal kita pegang begini. Kita pegang tangan satu, kok ini 2 HP. Gitu. Tapi penyamret itu 2 orang itu gagal mencabut HP saya. Kenapa? Ya bukan karena kehebatan saya juga, bukan. Karena mereka nggak diizinkan untuk ngejamret. Gitu ya. Kalau mereka diizinkan, ya berarti saya mesti beli HP baru, kan gitu. Tapi karena nggak diizinkan, ya udah HP yang lama saya pakai aja. Gitu. Tapi itu tadi bahwa filosofi kita itu menghadapi berbagai hukum yang berada di sekitar kita, terutama adalah hukum gravitasi yang self interest itu harus kita sikapi dengan betul. Bagaimana kamu orang itu tidak mementingkan diri sendiri, atau bagaimana mementingkan orang lain, itu kita harus pikirkan. Kalau kita mementingkan diri sendiri, ya udah kita makan batu aja. Kalau kita kasih pasangan hidup kita uang beli apa segala macam gitu. Tapi kan ini kan menyeimbangkan
hobi kita nggak diganggu ya kan gitu. Tapi urusan rumah tangga lancar, urusan biaya anak lancar gitu. Jadi kita seimbangkan. Kalau ditanya nilainya berapa sih, ya nggak ada nilainya. Tapi nilai seni dari tiap batu ini yang nggak bisa diukur, karena inilah wujud kebesaran Tuhan ini. Bisa ada batu tapi kan di dalamnya kok karang-karang, ada rumput karang. Gimana cara bikinnya? Cara bikinnya gimana? Nggak bisa kita bikin batu. Ada manusia-manusia yang sengaja menciptakan batu sintetis, tapi itu gampang dilihat. Kenapa? Karena kalau batu asli itu pasti ada serat, begitu di center itu ada seratnya. Kalau batu sintetis itu di center kosong. Tahu ada banyak orang, oh saya mau jual nih batu sintetis yang lagi rame apa sih? Batu rubi misalnya, oh, dia buat tuh batu sintetisnya dari pecahan kaca supaya hijau gitu kan. Tapi nggak bisa dibohongin. Orang yang udah tahu batu itu semua tuh untuk hobi. Kenapa? Karena setiap orang dalam kesibukan pekerjaannya, dalam kesibukan sebagai tugas peran sebagai laki-laki, sebagai perempuan, sebagai anak, sebagai siswa dan lain-lain, itu pasti harus ada waktu untuk dia melepas ininya kepenatan. Ini salah satu kepenatan saya dengan koleksi batu, taruhnya di mana, dirapikan supaya senang. Kalau ditumpukin begini aja mungkin orang kan dagang batu, tapi ini hobi gitu. Bisa kecubung ini sebetulnya salah satu batu Kalimantan yang antik. Kenapa? Karena filosofinya kecubung itu adalah batu pemikat. Jadi kalau mas ini misalnya belum punya pasangan, saya sarankan pakailah kecubung, karena kecubung itu kita jadi pemikat. Gitu. Nanti ada yang kameramen kita yang paling kecil ini dia jomblo sejati. Bukan jomblo ya? Harus pakai kecubung. LDR ya, harus pakai kecubung dan dia Harus pakai kecubung gitu ya. Orang Kalimantan juga. Oh, orang Kalimantan juga ya. Ya, Selain banyak ya. Jadi dunia hobi itu selalu berputar terus. Batu tuh selalu ada yang terasa yang lelang gitu, pasti ada, tiap hari ada. Tapi mungkin ini yang nggak pernah ada. Korek api hotel itu termasuk langka lah ya. Nah, saya bilang nggak semua orang punya hobi. Ya ada orang ngumpulin macam-macam, ngumpulin kartu hotel, ngumpulin segala macam. Ada bahkan pembayaran apa gitu dikumpulin. Saya dulu sempat saya kumpulin itu justru waktu di Bandung itu, karcis bis kota saya kumpulin. Masih ada sih jejaknya beberapa ya. Jadi ketika kita udah meninggalkan SMA kurang lebih 40 tahun lalu, ketika kita ketemu teman SMA itu reuni, kita bilang nih karcis bis kota waktu kita ke sekolah di Bandung, dia tuh kaget gitu, loh kamu kok masih pegang gitu. Inilah bukti perjalanan hidup kita gitu ya, bahwa kita tuh nggak tiba-tiba sekarang naik mobil mewah, tapi kita dari naik angkot, dari naik bis kota itu kita jalanin gitu. Ada orang yang instan gitu ya. selain humble, ada, karena saya dari kecil ya, dari 2004 waktu saya masih jadi wartawan di Pemula ya Pak ya. Bapak udah sidang waktu itu pembunuhan di Bandung ya Pak, dengan Pak Jaya. Nah, ada satu yang saya selalu ingat dan saya sempat catat, itu Bapak bilang begini, hidup itu harus seperti air, ditampung paling banyak justru di tempat yang paling rendah. Orang semakin humble akan semakin banyak dapatnya. Nah makanya saya salah satu yang saya anggap orang tua saya di Jakarta begitu kan, saya merantau nih, kata-katanya merantau. Nah, ini adalah orang tua saya dan itu yang paling saya ingat, makanya saya berteman berapa itulah yang saya bawa. Itu bapak ingat nggak kapan bilang? Waktu Bapak Cidang Seres yang di hotel, boleh sebut nama nggak? Terakhir ya. Terakhir ya. Kedaton. Oh, Kedaton. Waktu itu Bapak masih bandel ya, tapi kalau sekarang udah enggak lah ya. Sebetulnya bukan bandel ya, kalau laki-laki ya pastilah ya. Oh pasti ya. Kalau laki-laki nggak bandel, kita pertanyakan ke laki-laki aja sih. Oh normal nggak gitu? Iya, normal. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Yang paling penting itu gini, dari laki-laki itu kan sebetulnya tujuan hidupnya satu,
satu itu punya pasangan hidup. Kenapa? Karena nanti biasanya laki-laki itu lebih tua dari perempuan. Nah, untuk punya pasangan hidup itu kita mesti punya pekerjaan. Punya pekerjaan itu menghasilkan pendapatan. Tapi kalau kita dua ini nggak punya, pendapatan nggak punya, pekerjaan nggak punya, ya nggak akan punya pasangan gitu. Nah, itu ujian pertamanya begitu. Gitu. Nah, pada saat kita itu menjalani kehidupan, ada masa-masa di mana kita jadi orang baik, jadi orang nakal, jadi orang setengah nakal. Nakal belas itu kan tahapan, namanya tahapan itu. Semua itu tergantung pada duit. Semua tergantung pada duit. Pada saat kita punya uang, kita tuh mau memilih. Kita mau jadi manusia baik atau mau jadi manusia nakal atau mau jadi setengah nakal atau mau gimana itu. Semua itu adalah pertimbangannya uang. Makanya sekarang itu ada orang bilang apa bahasa Bataknya happen sih mengatur duniawan. Karena semua urusan diatur oleh uang. Apapun hukum semua diatur oleh uang. Sekarang lagi rame restoratif justice misalnya. Ya. Pirgrono sebagai tersangka udah ditahan, tiba-tiba penganiayaan kasus 351 kok bisa restoratif justice? Ya pasti ada unsur uang di situ. Kalau nggak ada unsur uang enak aja udah mukul gua. Iya kan gitu. Jadi inilah jadi PR kita untuk semua pria di dunia ini, jangan sampai jadi orang yang nggak punya uang. Karena kalau kamu nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, kamu tuh bukan laki-laki. Bener itu Vincent dan Rehan. Kalau Atatan kan udah berbodan ya Atatan. Iya. Demikian juga perempuan sih. Perempuan juga kan kesempatannya diberikan sekarang besar. Ya. Bisa jadi pendamping laki-laki, bisa juga mengikuti jejak karir laki-laki, ya kan. Semua juga larinya nanti memanage bagaimana income pendapatannya. Di Jakarta mungkin sejuta cukup, 2 juta cukup, 10 juta kadang-kadang nggak cukup. Tergantung kemana kita mau melangkahnya. Cuman yang penting tadi itu bahwa menjalani fase hidup itu pasti berbeda. Dulu pertimbangan kita A, sekarang B, sekarang C. Kadang-kadang kita juga pengen sih, aduh mundur lagi deh. Mundur lagi itu untuk, oh ini kenapa ketemu cewek kok jadi cantik ya gitu. Kenapa nggak hidupnya dijamin kita mau mundur lagi. Tapi ternyata begitu kita mundur misalnya 20 tahun, 20 tahun kita jadi orang susah kan, nggak mungkin juga gitu. Nah, jadi semua itu mesti kita hadapi. Laki-laki itu memilih dan memutus. Perempuan itu dipilih dan memutus. Memutus juga ya? Memutus juga ya? Ya memutusnya ada juga kan. Kalau nggak cocok masa dipaksain terus. Gitu. Semua itu akan kita tinggalkan terus terang. Semua itu akan kita tinggalkan. Jadi kebetulan kalau saya sampai udah saya beli tuh tanah surga saya itu. Sampai saya udah beli, di San Diego saya udah beli. Karena pakaian semua akan kita tinggalkan. Tapi kita nggak mau meninggalkan kesusahan, kerumitan bagi anak keturunan kita. Nanti dikuburnya di mana nih? Nanti ditaruhnya di mana? Kalau kita pusing, kita udah punya tapak surga kita di mana. Nggak semua orang memikirkan itu. Padahal dunia ini semakin padat dan semua orang punya batas. Ya di usia saya sekarang, kita udah tahu itu kita paling berapa tahun, 4 tahun. Kita lihat saudara kita kan pada sakit, pada stroke, pada apa gitu. Tapi ya itu tadi, waktu 2019 saya kena stroke, saya bisa sembuh. Jadi Tuhan kasih kesempatan lebih panjang. Udah gitu aja kita syukurin. Ada orang udah kena stroke, udah gak ngapa-ngapain. Saya dikasih kesempatan sama Tuhan lebih panjang ya, kita syukurin. Nah makanya sebagai laki-laki yang saya bilang tadi, tanggung jawabnya berat. Tidak cuma sekedar bergaul dengan teman-teman, dengan ini berat. Jadi udah punya istri, punya anak, itu tanggung jawabnya berat. Tapi kalau punya pekerjaan itu betul-betul ditekuni. Kalau perlu ditambah pekerjaannya, bukan dikurangi, ditambah. Ingat pekerjaan apa? Kita lihat beda kualitas tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja Indonesia dari beberapa tempat misalnya mundur dulu.
jam istirahat ke jam kantor keluar dulu, mulut dulu, ngerokok dulu. Padahal itu nggak dikenal di tenaga asing, itu nggak dikenal. Kenapa? Karena mereka menghargai betul pekerjaan. Kalau di kita itu lebih kepada mementingkan keberhasilan masih sendiri. Dia nggak mikirin yang lain, dia nggak mikirin bagaimana hari esok. Tapi kenikmatan dia sekarang dijalankan. Kita mesti hati-hati. Hitung, bukan hitung. Jakarta sebentar lagi, Pak pindah ibu kotanya ke Kalimantan, ya. Nggak akan berkurang, kemacetan tetap, tetapi kan yang ada sekarang kan justru ketimbangan semakin besar. Yang kaya, yang miskin, yang nggak punya apa-apa. Saya juga dulu perlu waktu 27 tahun untuk bisa punya rumah sendiri, 27 tahun. Ada ujuk-ujuk, oh kita beli rumah, kamu udah mau beli rumah? Usia sekarang berapa? Nah 24 kan belum bisa beli rumah kan? Nah itu dipikirkan, saya mau tahun berapa bisa beli rumah? Itu dipikirkan tuh, mau beli rumah tuh, dipikirkan, oh nggak beli rumah, beli dulu apartemen. Itu mesti dipikirkan, jadi hidup tuh harus direncanakan. Kalau nggak direncanakan, ya nanti kita akan menyesali, aduh saya udah bersekian nggak punya apa-apa nih, rumah nggak punya, motor nggak punya, mobil apa lagi, ya kan gitu. Cuma kartu Jaklingko doang. Gitu. Itu mesti dipikirin. Merencanakan hidup itu mesti dipikirin. Kalaupun kita punya nanti mau diapain? Ada orang-orang kaya yang ternyata nggak butuh duit. Bintang film Hongkong Chow Yun Fat 11 triliun dia hibahkan sama orang lain. Jackie Chan juga dia nggak kasih ke anak, bikin hiasan, bahkan orang-orang. Kenapa? Karena pada saat kita berada di suatu tempat nggak ada orang lain yang akan mengingat kita selain ibu kandung kita, nggak ada. Kalaupun punya istri, punya suami, yaitu istilahnya hanya dalam konteks hubungan normal. Ya, tapi nggak ada. Sekarang kamu di sini ada nggak yang tadi kamu? Nggak ada kan? Ada nggak yang nanya kamu gimana? Nggak ada. Jadi kamu punya pasangan misalnya. Lagi di mana? Ya? Tapi yang tiap hari berpikir tentang diri kita adalah ibu kandung kita. Kalau masih hidup, lain nggak ada. Ini pasangan sama aja. Mati sekarang. Rehat. Kalau masih teman nggak ditanya, kamu besok pergi mana nggak akan ditanya. Kenapa? Karena bukan kamu tuh karya kamu bukan kebutuhan buat dia, bukan buat dia juga, bukan buat dia. Nah kita lah yang mesti menampilkan diri kita untuk selalu dibutuhkan orang lain. Apa yang orang nggak bisa kerjakan, kita harus bisa kerjakan. Begitu kurang lebih. Ada closing statement buat para junior bapak yang lawyer, yang bahwa bukan tidak mungkin lawyer itu punya hobi, karena kan kehidupan lawyer di ibu kota itu kan ya ada yang bilang 20, kalau kehidupan normal itu 24 jam, kalau lawyer apalagi lawyer muda 26 jam, maksudnya putar di kasus apa. Jadi Bapak bisa menyarankan ke mereka untuk bergeserlah sedikit ke hobi, misalnya batu, lukisan, apa-apa. Ya mungkin dari pengalaman saya sekian puluh tahun juga ada satu yang harus kita yakini, bahwa kalau rezeki itu bukan jatuh ke tangan kita, mau kita ngambilnya pakai tangan, pakai kaki, pakai dua tangan, pakai dua kaki pun itu nggak akan nyampe ke kita. Rezeki itu udah memang udah Tuhan yang ngatur lah, ceritanya begitu. Tetapi pada saat kita bekerja mencari rezeki itu, kita jangan lupakan bahwa ada dua hal yang harus kita berikan perhatian. Satu, kesehatan kita. Kedua adalah bagaimana kita punya waktu jeda untuk melakukan hal-hal yang lain. Hal-hal itu tadi misalnya hobi, misalnya gitu ya, atau apa misalnya. Ada orang cuci mobil juga hobi, bisa cuci motor juga hobi, bisa. Atau saya tadi piara kucing juga hobi, nggak apa-apa. Tapi itu tadi kita punya waktu, jadi nggak harus 100% ditujukan hidup kita ke satu fokus aja. Satu yang penting adalah bahwa berdasarkan pengalaman saya, seorang laki-laki harus merencanakan sesuatu, ya kan? Seorang perempuan harus bisa
mengakomodasi rencana laki-laki. Kalau perempuan merencanakan sendiri, gue mau ke sana gitu. Kalau bujangan bisa, tapi kalau punya masalah nggak bisa. Itu diakomodasi. Tapi kalau laki-laki nggak punya rencana, kita pertanyakan, mau jadi apa sih laki-laki ini? Karena orang zaman sekarang, saya punya beberapa teman di Facebook misalnya, mereka tuh bertanya, Anda bisa sampai pada tingkat sekarang, itu income-nya berapa? Sebetulnya itu kan agak sedikit pribadi ya. Tapi buat orang-orang di luar negeri itu udah mulai nanya, aku di level ini, income per bulan itu berapa sih? Jadi kalau saya bilang, saya nggak punya gaji, saya punya 5 orang yang mesti saya gaji, terus 2 orang kelar kan ada kejuran pengaruh. Ada 7 orang yang saya mesti bayar tiap bulan gaji. Tapi kalau ditanya saya gajinya berapa, saya cuma jawab gaji saya dari Tuhan. Tuhan memberikan klien buat saya, klien memberikan uang buat saya. Uang itu harus saya manage sedemikian rupa sehingga mencukupi apa berbagai jenis kebutuhan. Jadi kalau ditanya gaji saya berapa, nggak bisa saya jawab. Orang tuh bingung kadang-kadang, kok bisa nggak bisa jawab? Saya nggak pernah gitu. Kita nggak pernah tahu pendapatan kita besok akan masuk ke 1 juta, 1 miliar, 100 juta, kita nggak tahu. Yang kedua tidak. Tapi tadi yang penting kita pegang sikap seperti Abraham Lincoln. Setiap hari kita menyiapkan diri, karena begitu kesempatan datang kita udah siap. Nggak nyari-nyari dulu nih, nyari buku apa nih. Udah kebuang, orang begitu nanya, kayaknya waduh, tuh ya saya buka buku dulu. Waktu ini udah kabur. Sekarang zamannya banyak banget lawyer. Ya artinya gini loh, lawyer-lawyer muda ini lebih berpikir instan. Instan dalam arti bahwa mereka ingin cepat loncat, dapat klien besar. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya profesi itu harus menapak dari bawah. Nggak ada dokter yang tiba-tiba terkenal gitu. Wah, saya seperti ponari pakai batu. Dokter nggak ada yang begitu, sama advokat juga nggak begitu. Jadi konsistensi perjuangan dia selama bertahun-tahun itulah yang akan dinilai orang untuk mencari sebagai lawyer yang berpengalaman. Jadi kalau anak muda sekarang pengen dapat kasus besar, punya Lamborghini, punya hobi apa gitu, ya dari mana gitu? Yang percaya kamu itu siapa gitu? Lawyer itu bukan sesuatu yang instan, harus ditekuni betul. Apalagi sekarang berbagai macam sertifikasi ya, ada CPL, ada CMN, ada CLA, ada CMLC, wah macam-macam ya. Jadi itu semua udah sertifikasi semua. Nah kan tinggal kita milih nih mau yang di mana gitu. Jadi kalau kita cuma mimpi doang nih, mimpi pengen punya A, pengen punya B, pengen punya mobil A, pengen punya mobil B, tapi sikap kerja dia hanya menunggu perintah. Siap perintah, tunggu komando, ya nggak akan jalan gitu, nggak akan bisa mendapatkan gain apa-apa. Jadi tentu masalah manage waktu itu juga sangat jauh penting. Bagaimana kita memanage waktu sehingga waktu itu kita tahu mana waktu yang efektif, efisien, mana waktu kita relax, mana waktu kita istirahat, itu kita harus kita perhatikan itu. Tanpa kita mempelajari itu ya artinya ke kesehatan tubuh kita. Dan kalau Bapak Muhammad lihat batu-batu ya, sama lukisan. Ya lukisan kan ya enak itu. Bisa. Mungkin secara umumnya begini, kalau laki-laki Muhammad lihat gambar wanita cantik, itu kan umum. Ada. Umum juga. Tapi yang lebih spesifik yang memberikan umum itu tapi memberikan ketenangan ini tadi, lukisan, batu, atau apalah yang kita sukai lah. Yang sekarang kan soalnya terlalu banyak yang ditawarkan di media sosial ini. Oh apapun ada sebenarnya, mau negatif positif semua ada kok. Tinggal kita menyikapinya gitu. Dari sekian banyak koleksi Bapak, yang paling Bapak suka itu apa? Sekian banyak. Oh yang lukisan satu tadi dong. Yang tidak ada duanya itu. Nggak ada gini loh. Tiap hobi, baik itu koleksi, ya kan,
itu pasti ada kita sukai, pastilah ya. Tapi biasanya beberapa benda yang kita suka itu nggak harus apa namanya menjadi tunggal gitu ya. Ini contoh. Ini ada satu mungkin yang ini yang sertifikat ini mahal banget. Pada masanya ini mahal banget. Ini mahal banget sih. Ini cincin baja ini mahal banget. Kenapa? Ikatannya bagus, gosokannya juga bagus. Ini mahal, bagus, barang pilihan. Tapi kalau saya pakai ini sayang gitu, ada saya taruh aja deh. Gitu. Jadi nggak bisa kita hanya menyukai satu koleksi gitu tuh nggak bisa, karena kita udah kita anggap wah ini semuanya menyenangkan buat kita ya. Cuma kan kepilihan warna aja, kepilihan warnanya suka ini. Tergantung baju juga ya Mas. Ya kalau kita kolektor batu kan kita pakai bajunya ini ya, batunya sesuaikan ya kan, lebih ke bisa menambah untuk fashion. Semua itu kan ya pasti kita sukai lah. Apa sih namanya hobi yang dia nggak suka kan gitu. Yang paling kita suka di dunia ya maaf harusnya jawabannya cuma satu, duit. Gitu. Gak ada yang harus nggak kita sukai. Yang paling kita sukai itu apa ya, duit lah. Gitu. Orang nggak normal kalau bilang nggak suka duit gitu ya. Bapak, jadi gitu teman-teman ya. Jadi lawyer butuh menyeimbangkan antara seni, hobi, dan dunia lawyering yang mumet sekali. Berikut wawancara kami dengan sisi lain dari Pak Hartono Tanuwijaya, seorang lawyer yang humble, karismatik, dan juga mencintai seni. Beliau juga menyeimbangkan antara seni dan hukum. Itu caranya. Satu lagi mungkin mau katakan, saya punya hobi juga. Itu justru hobi saya juga tidak banyak dirambah oleh rekan advokat lain. Yang pertama, saya adalah seorang manajer petinju. Saya senang olahraga tinju karena saya melihat orang kalau olahraga tinju itu luar negeri terutama ya, bayarannya mahal, bisa miliar-miliar kayak Manny Pacquiao bayarnya miliar-miliar, puluhan miliar. Yang kedua, orang udah cepat terkenal. Waktu itu saya nggak menyangka, ternyata saya bisa coba bener. Nama saya nggak terkenal dulu, tahun 2010-2012 itu nggak dikenal. Tapi begitu nama saya masuk ke Bokrex, itu ada namanya Bokrex, saya manajer petinju, saya sebagai pemilik sarana tinju, saya terjun sebagai promotor tinju, saya sebagai pengurus organisasi tinju. Ini udah empatnya udah langka nih. Nggak ada yang, siapa orang yang punya 4 ini, boleh dibilang nggak banyak. Kalaupun ada nggak banyak. Tapi mungkin nanti ada yang kelima yang saya lagi siapkan. Saya kalau bisa dapat rekor muri. Yang kelima adalah menjadi penulis buku tinju. Karena kalau kamu orang ke toko buku cari buku tinju ada nggak? Nggak ada sih buku. Olahraga biliar, badminton, tenis meja, catur, semua ada bukunya. Olahraga tinju nggak ada. Itu salah satu cita-cita saya ke depan, melengkapi 5 profesi tambahan tadi adalah sebagai penulis buku. Kalau 5 buku ini, penulis buku itu nanti sudah terpenuhi, mungkin saya akan ajukan untuk mendapatkan rekor muri. Nah, nama sasana tinjunya Bapak itu Hartono Boxing Camp. Hartono Tanuwijaya Boxing Camp. Hartono Tanuwijaya. Ya, cuman sekarang sasana ini kan lagi menurun ya intensitas karena frekuensi pertandingan tinju sangat kecil, ya kan? Promotor tinju nggak banyak karena mereka juga nggak mau spend uang begitu saja, ya kan? Terus organisasi tinju juga lagi mengalami regenerasi. Pertama KTI, Pak Anton Siomi juga udah nonaktif. ATI, Pak Manan Situmorang udah almarhum. KTPI, Bang Luhut juga udah nonaktif juga. Ada apa namanya Pak Pahan yang KTPI juga udah nggak aktif karena stroke. Ini sekarang lagi muncul yang kelima nih, Dewa Tinju Indonesia. Nah, mungkin nanti kita akan hidupnya lewat situ. Karena sebetulnya waktu itu udah ada satu pembicaraan dengan rekan junior kita Ranto Simanjuntak. Kita mau bikin tinju advokat. Jadi kita mau adu tinju advokat
Sabuk AI pernah kita buat waktu saya jadi Siapa yang promotor. menang, Pak? Siapa yang menang sabuk AI? Waktu itu sabuk AI dipertandingkan advokat Sumantap Simorangkir SA MA dengan advokat Mas Gustian SMA. Juri memutuskan pemegang sabuk adalah advokat Sumantap Simorangkir SA. Dia bagus tuh. Nanti kita akan hidupkan lagi. Nah, tentu dengan variasi yang lebih menarik ya, tidak hanya sekedar tinju advokat. Sekarang kan udah mulai nih artis ada tinju, nanti Jering sama si siapa namanya, mau tinju tuh kemarin sama siapa ya, kemarin yang Jering sama siapa? Nanti advokat ya akan kita buat begitu. Ada ringnya kita buat. Udah tinju advokat mau dari AI, Peradi, SPI, HAPIS silakan itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya satu Harus advokat. harus advokat, dua tekan darahnya harus normal, ketiga harus ada persetujuan dari pasangan istri. Itu nanti kita akan buat menarik mungkin ya. Tapi misalnya kelasnya sama, kalau misalnya masih kelasnya 60 kg, 62 kg ya, berarti kelas ringan ya. Kalau saya misalnya 58,5 kelas bulu, sama dengan yang bobotnya kurang lebih sama. Beberapa advokat justru udah mendaftar, itu lucu. Belum kita ungkap event acaranya, beberapa advokat udah mendaftar. Gue ikutan gitu. Nah, ini nanti menarik ya, gitu. Kita lagi kemas gimana untuk bisa membuat advokatnya hidup kembali gitu ya. Karena kejuaraan sepak bola futsal udah pernah ya kan, basket udah, golf udah, biliar udah. Senam lantai belum? Ya mungkin nanti tinju ya, bikin jadi booming ya gitu. Ya, tinju dan senam lantai. Tinju advokat itu nanti akan jadi booming, tunggu tanggal main. Berarti AI baju bersama dong nanti yang motorik. Yang pasti saya promotornya. Dewan bernasib di Yang pasti saya promotornya. Soal nanti siapa kepanitiaannya, itu nanti tergantung pembicaraan kita gitu. Karena kan promotor tidak bisa juga bekerja tanpa dukungan sponsor kan. Kalau memang AI maju bersama nanti siap jadi sponsor ya nggak ada masalah. Kalau nanti Pradi menjadi sponsor ya nggak ada masalah. Tapi izin lisensi promotor itu kan hanya dimiliki oleh beberapa orang. nanti sponsor anak raja. 909 juta anak raja. Sponsor tunggal itu. Ya kita lihat nanti ya gitu. Itu akan jadi event terdahsyat nanti tinju advokat itu. Oke, sampai jumpa dengan sisi lain tamu saya berikutnya. Terima kasih.